Banyak tambak gagal, bukan hanya karena manajemen, tapi karena konstruksinya dari awal sudah salah. Tanah tidak dipadatkan dengan benar, elevasi tidak sesuai, dan sistem cut and fill asal-asalan. Akibatnya, tanggul bocor, dasar ambles, dan biaya perbaikan membengkak. Di video ini kita akan bahas tahap paling krusial dalam pembangunan tambak, cut and fill serta pemadatan tanah. Kalau tahap ini benar, tambak kamu akan jauh lebih kuat dan stabil. Kalau salah, resikonya panjang. Sebelum masuk ke teknis, kita harus paham dulu satu hal. Konstruksi tambak itu bukan sekedar gali dan timbun. Ini adalah proses membentuk struktur yang akan menahan air dalam jangka panjang. Kalau konstruksi asal-asalan, tanggul mudah longsor, air merembes keluar, dasar tambak tidak stabil, umur tambak jadi pendek. Sebaliknya, kalau konstruksi dilakukan dengan benar, struktur tambak lebih kuat, resiko kebocoran lebih kecil, biaya maintenance lebih rendah, produksi lebih stabil. Jadi, tahap ini bukan tempat untuk hemat biaya. Sekarang kita masuk ke dasar, cut and fill. Cut and fill adalah proses cut, memotong atau menggali tanah di area tertentu, fill, menimbun tanah ke area lain untuk membentuk elevasi yang diinginkan. Tujuan utamanya, meratakan lahan, membentuk dasar tambak, membuat tanggul dengan ketinggian tertentu, dan mengatur kemiringan aliran air. Jadi bukan sekedar pindah tanah, tapi membentuk sistem. Banyak yang langsung gali dan timbun tanpa perencanaan. Akibatnya, elevasi tidak rata, tanggul terlalu rendah atau terlalu tinggi, air tidak mengalir dengan baik. Bahkan ada yang asal ambil tanah dari luar tanpa cek kualitasnya, padahal jenis tanah sangat berpengaruh. Tanah terbaik untuk tambak biasanya liat atau lempung, tidak terlalu berpasir, dan bisa menahan air. Kalau tanah terlalu berpasir, air mudah meresap. Kalau terlalu keras, sulit dibentuk dan dipadatkan. Sekarang kita bahas alur kerja di lapangan. 1. Survei dan penentuan elevasi. Sebelum alat berat masuk, harus ada pengukuran dulu, menentukan level dasar tambak, tinggi tanggul, arah aliran air. Ini biasanya pakai alat ukur seperti water pass atau total station. Kalau tahap ini salah, semua tahap berikutnya ikut salah. 2. Pengupasan tanah atas, topsoil. Lapisan atas tanah biasanya mengandung bahan organik dan tidak stabil, jadi harus dikupas dulu. Tujuannya supaya struktur di bawahnya lebih padat dan kuat. 3. Proses cut, penggalian. Area yang lebih tinggi dipotong untuk mendapatkan elevasi yang diinginkan. Tanah hasil cut ini nantinya dipakai untuk fill. 4. Proses fill, penimbunan. Tanah ditimbun ke area tanggul atau bagian yang rendah. Penting, penimbunan harus bertahap, tidak langsung tebal. Biasanya per layer, 20 hingga 30 cm. Kenapa? Karena tiap layer harus dipadatkan dulu. Ini bagian paling penting, pemadatan. Kenapa pemadatan penting? Kalau tanah tidak dipadatkan, masih banyak rongga udara. Air bisa masuk dan melemahkan struktur. Tanggul bisa ambles atau longsor. Metode pemadatan. Beberapa metode yang umum digunakan. 1. Compactor atau fibroroller untuk area luas dan tanggul utama. 2. Stamper atau plate compactor untuk area sempit. 3. Manual. Kadar air tanah. Ini sering dilupakan. Tanah yang baik untuk dipadatkan itu harus tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kalau terlalu kering, susah padat. Kalau terlalu basah, jadi lembek dan tidak stabil. Idealnya lembab. Pemadatan bertahap, seperti tadi, setiap lapisan 20 hingga 30 cm dipadatkan dulu baru ditambah lagi. Ini wajib. Kalau langsung timbun tebal, bagian bawah tidak akan padat. Dampak pemadatan buruk, tanggul retak, kebocoran, penurunan tanah atau settlement, struktur tidak tahan lama. Tanggul adalah dinding tambak, jadi harus kuat. Standar tanggul. Beberapa hal penting. Lebar atas cukup untuk akses. Kemiringan sisi stabil, tidak terlalu curam.
Tinggi sesuai kapasitas air plus freeboard. Bentuk ideal. Biasanya bentuk trapesium, lebih lebar di bawah. Tujuannya lebih stabil menahan tekanan air. Kesalahan umum. Tanggul terlalu tipis, tidak dipadatkan, menggunakan tanah yang tidak sesuai. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. 1. Tidak ada perencanaan elevasi. 2. Cut and fill dilakukan asal. 3. Tidak mengupas topsoil. 4. Pemadatan diabaikan. 5. Penimbunan langsung tebal. 6. Tidak memperhatikan jenis tanah. Kesalahan ini sering dianggap kecil, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Tahap konstruksi adalah pondasi utama dari tambak. Kalau cut and fill dilakukan dengan benar dan pemadatan dilakukan sesuai standar, maka tambak akan lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih stabil untuk budidaya. Sebaliknya, kalau tahap ini diabaikan, biaya perbaikan di depan bisa jauh lebih besar. Kalau kamu sedang merencanakan pembangunan tambak, pastikan tahap konstruksi tidak dilakukan sembarangan. Dan kalau kamu butuh bantuan dalam perencanaan atau pelaksanaan, tim kami siap membantu dari awal sampai selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten edukasi tambak lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.